semuanya, perkenalkan saya Rizka Sulistia, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan golongan 2 angkatan 14 kelompok 4 dengan NDH 31. Di sini saya akan menyampaikan terkait aku, Smart ASN dan instansiku. Dalam paparan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu penjelasan singkat Smart ASN, yang kedua 8 karakter Smart ASN, yang ketiga profil instansi, yang keempat tugas di instansi, kemudian yang kelima layanan yang diberikan, yang keenam keterkaitan pelayanan dengan tujuan instansi. Keuntungan menjadi Smart ASN di era teknologi informasi saat ini memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi. Salah satunya perkembangan pesat bidang komunikasi. Komunikasi yang bersifat serba digital menjadikan literasi digital sebagai salah satu kebutuhan wajib di era serba teknologi seperti sekarang. ASN diharapkan mampu mengikuti serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi secara cepat, sehingga terwujudlah Smart ASN yang bukan hanya cakap di dunia nyata, namun juga cakap di dunia digital. Selanjutnya adalah 8 karakter Smart ASN. Yang pertama, integritas, yang kedua, nasionalisme, yang ketiga, profesionalisme, yang keempat, berwawasan global, yang kelima, menguasai IT dan bahasa asing, yang keenam, hospitality, yang ketujuh, berjiwa entrepreneurship, yang kedelapan adalah berikutnya adalah profil instansi saya. Saya bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala, Jalan Jenderal Sudirman, Komplek KTM Cahaya Baru nomor 1 Marabahan. Visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang pertama adalah visi, terwujudnya tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang kompeten, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan rukun. Adapun makna dari visi kami yang pertama adalah kompeten, bahwa tenaga dan transmigran mempunyai keterampilan dan kemampuan tingkat kinerja yang memadai dan tinggi untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya adalah mandiri, bahwa tenaga kerja dan transmigrasi mampu hidup mandiri tidak tergantung dari bantuan pemerintah. Kemudian berdaya saing, di mana bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu bersaing di pasar kerja maupun menjadi wirausaha. Berikutnya adalah sejahtera, bahwa tenaga kerja dan transmigran tingkat kehidupannya yang menjadi sejahtera, yang mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri beserta keluarga, baik kebutuhan material maupun spiritual. Berikutnya yang terakhir adalah rukun, bahwa tenaga kerja dan transmigran mempunyai kehidupan yang rukun, yaitu baik dan damai, tidak bertengkar, saling menghormati. Selanjutnya misi, yang pertama menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan produktif untuk bersaing di bursa kerja. Yang kedua meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan sosial tenaga kerja. Yang keempat meningkatkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sasbi, MSI, dengan dibantu oleh para PNS dan THL, yaitu PNS berjumlah 22 orang serta tenaga harian lepas atau THL berjumlah 13 orang untuk membantu operasional kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun tugas yang saya laksanakan adalah sebagai berikut. Saya berada di bidang subbagian perencanaan keuangan dan aset, di mana kami bertugas membantu sekretariat menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, dan aset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adapun penjabaran tugas kami diantaranya adalah 1. Membuat bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas. Yang kedua, mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan dan pelaporan. Yang ketiga, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kerja atau RKA, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA,
rencana strategis atau Renstra, kemudian rencana kerja atau Renja, dan perencanaan lainnya. Yang keempat, menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas. Yang kelima, melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan pendaraan. Yang keenam, melaksanakan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan, neraca keuangan, lakip, dan pelaporan lainnya. Yang ketujuh, melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas. Berikut ini adalah layanan yang kami berikan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yang pertama adalah pelayanan untuk pembuatan AK1 atau kartu kuning. Yang kedua adalah pengaduan perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga, pembuatan pengesahan peraturan perusahaan atau PP. Kemudian kami juga menyediakan balai latihan kerja di mana ada empat pelatihan yang kami sediakan. Yang pertama otomotif, yang kedua garment atau menjahit, kemudian yang ketiga pengelola hasil pertanian atau disingkat dengan PHP, kemudian ada TIK yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Keterkaitan pelayanan dan tujuan instansi yang pastinya adalah menyediakan informasi dan pelayanan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja bagi pencari kerja. Yang B, meningkatkan fasilitas penyelesaian hubungan industrial untuk pekerja. Yang C, meningkatkan lulusan BLK atau Balai Latihan Kerja yang kompeten. Bentuk layanan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan mutu, visi, dan misi instansi, yaitu terwujudnya tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang kompeten, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan rukun. Berikut paparan dari saya. Terima kasih.